إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu tatawaku kama tompa serbatangku nikah hadirin. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita senantiasa bersyukur atas segala limpahan nikmat keberkahan yang Allah Jalla Jalaluhu berikan kepada kita semuanya. Dan demikianlah sifatnya orang-orang beriman kepada Rabb-Nya yang senantiasa memberikan berbagai macam limpahan nikmat keberkahan yang Dia senantiasa gunakan dalam kehidupan seharinya. Karena orang-orang beriman itu adalah orang yang pandai mengucapkan syukur, berterima kasih kepada Sang Pencipta langit dan bumi atas segala limpahan nikmat keberkahan yang diberikan kepadanya. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba yang pandai bersyukur. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sangat sedikit di antara hambaku yang pandai bersyukur, berterima kasih kepadaku. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, suri teladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beserta para keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa menapaki, menjalankan, mengikuti sunnah beliau sampai datangnya hari penghancuran kelak. Kaum muslimin dan muslimah, para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, yang singkat ini, sedikit kita memotivasi diri kita semuanya untuk senantiasa bagaimana bersegerah dan mengupayakan jiwa-jiwa kita ini masuk ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa memompa semangat kita, memotivasi kita semuanya untuk senantiasa bergegas, mempercepat langkah, dan mengupayakan semua apa yang kita miliki, potensi yang kita miliki, jiwa kita, tenaga kita, harta kita, untuk bergegas menuju ampunan dan surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam banyak ayatnya. Di antaranya bisa kita sebutkan, Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Hendaknya kalian, wahai orang-orang yang beriman itu, bergegas melangkahkan kaki-kakinya untuk senantiasa apa? Meraih ampunan dan surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kata para ulama, motivasi ini adalah motivasi yang sangat tinggi, motivasi yang sangat besar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada orang beriman untuk senantiasa apa? Mendahulukan akhirat daripada dunianya. Bersabar atas segala musibah bencana yang menimpa di dunia ini untuk meraih ampunan dan surga Allah. Sebagaimana kalau kita lihat sejarah para sahabat Nabi alaihissalatu wassalam, bagaimana mereka berjuang dengan jiwa dan harta mereka. Ketika mereka mengucapkan kalimat syahadat, tidak main-main konsekuensinya. Terkadang mereka diboikot, terkadang mereka dijauhi. Yufarriqu bainal mar'i wa zawjih. Di antara mereka ada yang ditinggalkan istrinya, ada yang ditinggalkan suaminya, ada yang ditinggalkan anaknya. Bahkan tidak sedikit di antara para sahabat itu dibunuhi orang-orang kafir Quraisy. Tapi itulah motivasi tinggi para sahabat, mendahulukan akhirat dari semua perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia. Dan mereka senantiasa bersabar dengan keletihan dunia, bersabar dengan kekurangan di dunia, bersabar dengan segala sesuatu yang berkaitan musibah bencana yang menimpa,
yang berkaitan dengan agama-agama mereka dan diri-diri mereka. Oleh karenanya jamaah rahmatullah jalla jalaluhu, sebab masuk surga dengan selamat. Tentunya tak seorang pun di antara kita ketika ditanya mau masuk surga tidak, maka pasti jawabannya pasti mau. Jangankan ahlu ta'ah, mereka yang senantiasa taat kepada Allah, menjaga salat 5 waktunya, rajin bersedekah. Jangankan ahlu ta'ah, ahlul maksiat saja, saudara-saudara kita yang masih bergeliman dengan dosa, saudara-saudara kita yang masih kadang meninggalkan salat 5 waktunya, kadang masih minum khamar, kadang berzina, kalau ditanya ente mau masuk surga atau tidak, pasti jawabannya apa? Mau. Walaupun mungkin mereka tidak pernah melihatnya, sama dengan kita. Kita belum pernah meninggal, belum pernah menuju negeri akhirat, tapi keinginan kita untuk masuk ke dalam surga, motivasi kita sangat kuat. Jadi kalau ada orang sholat, motivasinya tidak ingin masuk surga, berarti ada yang sakit pada dirinya. Begitu pula kalau ada orang yang bersedekah, tidak ada motivasinya masuk surga, maka ada yang sakit pada dirinya. Karena kalau kita ingin lihat, semua motivasi yang Allah berikan dalam Quran untuk beramal, kecil maupun besar, yang wajib maupun sunnah, yang tersembunyi maupun yang terang-terangan, motivasinya Allah kepada orang-orang beriman apa? Mendapatkan ampunan dan masuk surga. Termasuk motivasi kita berada di majelis ilmu ini. Ya mungkin kita ada kesempatan melakukan perniagaan dunia. Mungkin kita lagi berbisnis. Mungkin kita ada urusan keluarga. Seperti tadi sebenarnya saya mau batalkan kajian ini. Cuma tak kalah janji dengan Ustaz Jamal. Tiba-tiba masuk SMS, Ustaz, jadi malam ini kebetulan kita lagi menghadapi pasien yang sudah divonis dokter, dia terkena tumor, hatinya hancur. Tapi kita mencoba meruqyah dan memang harus diyakini Quran ini, Masya Allah Pak, Quran ini Allah turunkan mukjizat buat kita. Salah satu mukjizat yang besar, dan Allah sebutkan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Tidak main Pak. Quran ini hebatnya, dahsyatnya dari semua lini, diantaranya adalah Al-Quran ini menyembuhkan penyakit, apakah yang berkaitan dengan medis maupun non-medis. Nanti kita akan bahas bagaimana Nabi SAW berobat dengan Quran dan doa-doa yang beliau ajarkan. Maka zaman dalam Allah Jalla Jalaluhu ada 4 minimal yang kita akan bahas, mudah-mudahan cukup. Karena waktu Isya di sini jam berapa? Ya kasih kode saja, kasih kode Ustaz, habis Ustaz. Mudah-mudahan cukup waktu. Tapi zaman rahmatullah, ketika Nabi SAW pertama kali menginjakkan kakinya di kota Madinah, maka beliau memotivasi para sahabatnya untuk bagaimana semua orang yang beriman ini masuk surga. Karena itu adalah motivasi yang tertinggi bagi kita semuanya, bagi orang-orang yang beriman. Bagaimana berjumpa dengan Nabi SAW dalam surga, bagaimana berjumpa dengan Abu Bakar, bagaimana berjumpa dengan Umar, Uthman, Ali, dan tentunya yang paling dahsyat adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Baik. Maka Nabi SAW memberikan motivasi yang sangat luar biasa kepada para sahabatnya dengan ujian-ujian yang berat bagi mereka. Mereka meninggalkan kota Mekah, meninggalkan kota kelahiran, meninggalkan keluarga di kota Mekah, meninggalkan perniagaan di kota Mekah, letih berjalan berkilo-kilometer. Tidak sedikit di antara mereka dicegal, tidak sedikit mereka dibunuhi. Tetapi Nabi SAW memberikan motivasi yang kuat. Demikianlah zaman rahmatullah, orang-orang beriman itu harus memiliki motivasi kuat dalam hidup ini. Supaya apa? Ketika dia menghadapi ujian, apapun bentuk ujiannya, karena lebih hebat motivasinya, maka semua ujian ini tidak berarti. Maka antum yang baru-baru hijrah harus memiliki motivasi kuat. Seperti saudara-saudara kita mungkin yang kita pernah mendengar ex-bank, yang mereka keluar dari perbankan, kemudian ketika mereka mendapatkan apa yang tidak mereka dapatkan di perbankan, yang tadinya di perbankan gajinya jutaan, puluhan juta, diberikan fasilitas mobil, diberikan fasilitas rumah, diberikan fasilitas tunjangan, seterusnya dan seterusnya, kemewahan, tiba-tiba keluar dari bank tak bangkai, tak bangkana Cipuruna. Apa yang terjadi? Kaget. Dan tidak sedikit di antara mereka kemudian berputus asa,
menyesal, kenapa saya keluar? Kenapa saya tinggalkan? Melarat seperti ini. Tidak biasa saya makan tanpa lauk yang enak. Tidak biasa saya berjalan tanpa mobil. Berat, ikhwan. Makanya ketika antum berhijrah di jalan Allah, motivasi harus kuat karena ujiannya berat. Allah Tabaraka wa Ta'ala sampai mengatakan, ahasiban nas. Apakah manusia itu mengira akan dibiarkan ketika mereka mengatakan saya beriman kepada Allah, saya hijrah di jalan Allah, saya tinggalkan ini, saya tinggalkan itu di jalan Allah, kemudian mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Ketika mereka mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ujiannya luar biasa. Wa zulzilu, mereka digoncang dengan segoncang-goncangnya, diuji dengan ujian yang sangat berat, sampai para sahabat datang kepada Nabi, mata nasrullah ya Rasulullah, kapan pertolongan Allah sudah datang? Kapan pertolongan Allah datang ya Rasulullah? Berat memang, Pak. Jadi jangan coba-coba berjalan di atas agama ini tanpa motivasi yang tinggi. Karena ketika antum tidak memiliki motivasi tinggi yang dalam agama ini, apalagi memegang sunnah, baru dikatakan jenggot sudah potong jenggot. Baru istrinya dikatakan ninja, dek, kayaknya bahaya nih kalau kita bercadar, dek. Ya jangan kita bercadar, karena nanti kita dikatakan teroris. Akan seperti itu, harus ada motivasi kuat. Motivasi tinggi supaya apa? Supaya antum kokoh di dalam agama ini. Baik, singkat. Maka Nabi SAW memberikan 4 perkara yang sangat agung, yang sangat mulia, dan mudah-mudahan kita termasuk di antara 4 perkara ini. Kalau kita tidak bisa mengumpulkan, minimal ada satu. Minimal ada satu menjadi pegangan kita, motivasi kita untuk bisa masuk ke dalam surga. Baik. Awwalu minhuma, yang pertama ikhwan. Nabi SAW mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia. Yang pertama adalah afshus salam, tebarkanlah salam. Jamaah dirahmatullah. Salamnya orang beriman ini tidak sama dengan salamnya orang-orang selain daripada orang beriman. Sesungguhnya di antara keberkahan umat ini yang Allah berikan kepada umat ini, di antara kemuliaan umat ini, Allah memberikan kepada mereka syariat salam yang sungguh sangat luar biasa. Sampai-sampai kata Nabi SAW, ma hasadukum al-yahud ala syai'. Orang-orang Yahudi itu yang sementara membantai kaum muslimin di Palestina, yang sementara memporak-porandakan Palestina, membunuh kaum muslimin tanpa berperi kemanusiaan, kita katakan ini adalah binatangnya binatang. Mereka membunuh kaum muslimin dengan biadab, persengkongkolan yang sangat luar biasa, yang tidak mungkin. Ingat ikhwan, jangan pernah menyandarkan pertolongan kepada orang-orang kafir, tidak mungkin. Karena orang-orang kafir itu mereka bersatu untuk menghancurkan kaum muslimin. Dan ini penjelasannya sangat panjang nanti suatu saat. Baik. Maka Nabi SAW mengatakan, orang-orang Yahudi di antara hasadnya kepada kalian 2 perkara. Yang pertama adalah karena keimanan kalian, kemudian yang kedua adalah salam-salam kalian yang sering kalian ucapkan. Masya Allah ikhwan. Antum perhatikan dari salam saja ini memiliki pelajaran adab dan akhlak yang sangat luar biasa. Ketika kita berjumpa dengan saudara-saudara kita kaum muslimin, di antara haknya muslim yang lainnya, kata Nabi SAW, hakul muslim alal muslim sittun, idza laqitahu fasallim alaihi, wa idza da'aka fa'ajibhu, wa idza istansaka fansahu, wa idza atasha fahamidallah fashammithu, wa idza marida fa'udahu, wa idza mata fattabi'hu. Walaupun 6 ini bukan merupakan batasan, kata para ulama. Begitulah Nabi SAW kadang mengajarkan bilangan yang cukup untuk para sahabatnya pada waktu itu saja. Walaupun haknya kaum muslimin banyak sekali. Di antara haknya muslim dengan muslim yang lainnya, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kau berjumpa dengan muslim yang lainnya, maka berikanlah salam. Bahkan zaman rahmatullah, salam ini adalah merupakan salam yang kita gunakan di dunia, itulah salam yang akan kita gunakan di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, tahiyyatuhum yawma yalqawna fiha salam. Sesungguhnya tahiyat-tahiyat yang mereka ucapkan, salam-salam yang mereka ucapkan ketika mereka nanti berjumpa di dalam surga adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sungguh sangat luar biasa salam ini. Karena salamnya orang beriman tidak sekedar menyapa. Ini harus kita ketahui. Salamnya orang beriman tidak sekedar menyapa. Sebagaimana orang-orang kafir. Ketika mereka berjumpa satu sama yang lainnya. Hai bro. How are you? Apalagi? Oi. Dan sebagainya. Bukan. Tapi salamnya orang-orang beriman terkandung di dalamnya apa? Doa. Doa yang sangat luar biasa. Nabi SAW satu ketika beliau duduk memberikan pengajaran seperti ini, maka datanglah orang yang pertama mengatakan, Assalamualaikum. Keselamatan atasmu. Dia cukupkan dengan salamnya seperti ini. Maka Nabi SAW mengatakan 10. Kemudian datang orang yang kedua, Assalamualaikum warahmatullah. Keselamatan atasmu dan rahmatnya Allah untukmu. Maka Nabi SAW mengatakan 20. Kemudian datang orang yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi SAW, 30 pahalana. Kalimat enteng. Tapi kalimat ini adalah kalimat, saking cintanya Allah dengan kalimat ini, maka Allah jadikan kalimat ini nanti berada dalam syurga. Yang seharusnya ahlu syurga, kalau antum mau mengucapkan kalimat ini dalam syurga, harus banyak-banyak menyebarkan salam di dunia ini. Apa susahnya? Memang zaman rahmatullah dewasa ini, di antara sunnah yang mulai menghilang adalah memberikan salam. Dan Nabi SAW sudah tahu, Islam ini akan datang Islam ini datang dengan keadaan gharib dan akan kembali asing. Maksudnya apa? Orang nanti akan sudah mulai meninggalkan sunnah-sunnah yang ringan. Termasuk salam ini, Pak. Kalau kita berjumpa dengan saudara kita, kalau kita tidak menjawab, tidak diberi salam, tidak menjawab juga salam. Padahal sebaik-baik pemberi salam adalah ya awla minhum, yang memberi salam pertama kali. Maka Nabi SAW ditanya tentang ajaran Islam yang paling baik. Di antaranya beliau mengatakan, tutu'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Di antara Islamnya, baiknya seseorang itu, kalau kita mau lihat baiknya Islamnya seseorang adalah dia suka memberi makan. Kemudian yang kedua, di antara baiknya Islamnya seseorang adalah suka memberi salam kepada orang yang dia kenal dan kepada orang yang dia tidak kenal, yang dia tidak terlalu dekat, tapi dia tahu ini ikhwah. Dari mana dia tahu ikhwah? Jenggotan, celana cingkrang, pakai jubah, pakai gamis. Berarti ini orang apa, Pak? Orang muslim, walaupun dia tidak tahu namanya. Oke, baku diam-diam, ketemu di tempat wudhu, baku diam. Senyum kagak, tidak salam juga tidak. Masya Allah, sangat mahal salamnya. Padahal salam ini sangat luar biasa. Sampai-sampai orang Yahudi cemburu dengan salamnya orang beriman. Karena kenapa? Luar biasanya salam ini. Kemudian zaman rahmatullah, salam ini adalah sebab keberkahannya dalam kehidupan seseorang. Masya Allah, dari salam ini, orang mendapatkan keberkahan hidup. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, beliau SAW mengatakan, Ya bunayya, idza dakhalta ala ahlik, fasallim yakunu barakatan alaik wa ala ahla bait. Wahai anakku, kalau kau masuk ke dalam rumahmu, berikanlah salam kepada keluargamu. Nah ini Pak, perlu diajarkan sama anak-anak tak. Jadi anak-anak tak itu yang kecil-kecil, yang umuran yang sudah berbicara, sudah harus diajarkan bagaimana kalau masuk rumah beri salam. Nak beri salam. Bahkan Masya Allah ikhwatal iman, memberi salam sebelum masuk ke dalam rumah, Nabi SAW memberikan kabar goib tentang kita. Di antaranya beliau mengatakan apabila seseorang masuk nyelanong boy ke dalam rumahnya. Tahu nyelanong boy Pak? Tulus ingin antama di balan kama tong imiyo. Tidak tahu tabe-tabe ya, tiba-tiba kita ada kipak. Tiba-tiba muncul di depan kita. Kita tidak tahu ini apa namanya jin atau manusia, ini penampakan atau bukan. Maka Nabi SAW menyampaikan kepada kita kabar goib. Seseorang ketika dia masuk ke dalam rumahnya tidak memberi salam, maka syaitan yang mengikutinya. Ya, syaitan yang mengikutinya kemudian berkata kepada teman-temannya syaitan yang lainnya, ini komai, sini semuanya. Ada rumah sebentar malam kita nginapi. Karena kenapa? Enjoy si pulangnya, antam ke matong imium. Dia masuk ke dalam rumahnya tidak beri salam. Akhirnya apa? Syaitan yang mengikutinya, nak kata Mangkasar kasusukan ke Binawangi.
Akhirnya syaitan yang masuk, orang ini yang masuk ke dalam rumahnya tanpa memberi salam, masuk bersama dengan syaitan. Yang bilang satu Ustaz, tidak, kenapa panggil kita mana? Dari mana kita tahu? Dari kabar Nabi sallallahu alaihi wasallam. 10 Ustaz, wallahu alam, tahu 100 masuk. Jadi jangki macam-macam zaman rahmatullah. Dari salam ini memberikan kepada kita keberkahan. Dari mana kita tahu? Dari lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila engkau masuk wahai anakku ke dalam rumahmu, maka berilah salam kepada keluargamu. Sebagai apa? Bentuk keberkahan, barakah. Jadi jangan kita terlalu jauh cari barakah. Sebagian saudara-saudara kita cari barakah di Gunung Bawakaraeng bertapa. Apa numparin tumai barakah na Gunung Bawakaraeng. Dan sekarang banyak barakah sesat dan menyesatkan. Seperti misalnya, ya kita dapatkan sebagian, tidak apa-apa disinggung sedikit, karena ini meluruskan pemahaman sebagian orang tentang barakah. Jadi sekarang itu orang Masya Allah mengejar barakah, padahal dalam sunnah itu banyak keberkahan yang Nabi SAW ajarkan. Di antaranya adalah minuman bekasnya gurunya, kiainya. Ya sampai-sampai saya diceritakan dahulu kami, teman-teman kita dulu di Libya, yang dari organisasi sebelah, tidak usah disebut mereknya, bahaya nanti. Nanti antum bisa turun. Nah, dia mengatakan kami dahulu itu, kalau Pak Kiai, Pak Ustadz sudah mengajarkan ilmunya, dia sudah minum beberapa teguk dari gelasnya, nah, kami berlomba-lomba untuk minum airnya. Kenapa? Barakah, supaya saya bisa jadi kiai juga seperti itu. Bagaimana kalau orang TBC? Atau kebetulan ustadznya lagi flu? Atau kebetulan ustadznya lagi penyakit hepatitis? Tidak mudah Pak. Penularan penyakit itu bisa melalui apa? Dari mulut ke mulut. Habis minum Masya Allah. Atau yang kedua, naudzubillah, ini banyak dilakukan, mencium tangan ustadznya sampai dalam Islam. Dan ini banyak. Saudara-saudara kita terjatuh. Lihat ikhwan, talbis iblis. Pandainya syaitan menghancurkan seorang hamba itu dengan meninggalkan sunnah dan mengamalkan amalan gulu. Termasuk mencium. Antum lihat tuh? Sampai Ustaz Zainal Abidin pernah mengatakan sampai tangannya kiai itu rusak karena terlalu banyak bebe yang menempel. Kita mungkin anggap remeh, tapi ini keyakinannya barakah ustaz. Atau sebagian di antara mereka sampai sujud. Na'udzubillah, ini na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Sebagian kiai-kiai mereka ridho dengan sujudnya murid-muridnya. Kenapa? Barakah ustaz. Lihat bagaimana syaitan menghancurkan kaum muslimin dengan gulu. Bersifat gulu. Berlebihan dalam perkara barakah. Dan masih banyak lagi. Bahkan menjelang puasa Ramadan nanti, kita akan banyak menyaksikan kaum muslimin yang melakukan ritual tertentu atas nama barakah. Na'udzubillah. Baik. Kemudian berikutnya zaman rahmatullah. Di antara keutamaan memberikan salam, banyak menebarkan salam, bahwasanya salam ini mengangkat derajatnya seseorang. Masya Allah. Jadi kalau kita mungkin mengatakan sebagian orang enggan memberi salam karena kesombongannya. Betul tidak? Betul. Ya kadang kita jumpai seseorang, dia sungguh sangat mahal memberikan salam. Kita tidak tahu apakah motivasi kita memberikan salam. Padahal kalau seseorang itu, dia memberikan salam kepada saudaranya, bahkan mendahului saudaranya. Dia yang pertama memberikan salam. Kan sebagian orang tidak mendahului memberi salam karena apa? Wih, saya ini lebih mulia daripada kau. Saya lebih terhormat daripada kau. Saya lebih kaya daripada kau. Saya lebih menjabat daripada kau. Ada muncul kesombongan untuk tidak mendahului salam. Padahal zaman rahmatullah ketika seseorang ini mendahului, mengawali, memberikan salam kepada saudaranya, bukan menghinakan dirinya, tapi mengangkat dirinya di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Ini harus menjadi motivasi tinggi buat kita. Ya, jadi bukan bukan cuma murid yang harus, walaupun sebenarnya adabnya seorang murid memberi salam mendahului, tapi tidak mengapa seorang ustaz
Atau orang tua lebih mendahului salam. Walaupun yang muda harus mendahului, sebenarnya sunnahnya memberikan salam. Sampai mulianya salam ini, ada adab dan akhlak yang diajarkan Nabi SAW tentang bagaimana menyempurnakan salam ini. InsyaAllah ikhwan. Dan kata para ulama, ketika ada sebuah ajaran dalam Islam ini, diatur, disampaikan tata caranya, Nabi SAW menunjukkan amalan ini amalan agung. Supaya apa? Ketika kita memberi salam, sempurna salam ini dan kita mendapatkan kesempurnaan pahalanya. Baik. Nabi SAW mengatakan, Afshus salam kay ta'lu. Tebarkan salam. Tebarkanlah salam, wahai orang-orang yang beriman. Awalilah salam berjumpa dengan saudaramu. Kepada engkau ketahui dan tidak kau ketahui. Karena sesungguhnya, kata Nabi SAW, ketika engkau memberikan salam kepada saudaramu, moga-moga kau menjadi orang yang mulia di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Allah berkhawat. Jadi jangan pernah menyepelekan salam. Karena salam ini, kata Nabi SAW, dia adalah merupakan di antara seseorang masuk ke dalam surga dengan selamat. Jadi kalau antum masuk surga, mulai hari ini, mulai detik ini, bagaimana mengamalkan salam. Salam tidak perlu antum bayar. Gratis. Coba lihat zaman rahmatullah. Bagaimana Allah memotivasi kita masuk ke dalam surga dengan selamat. Di antaranya amalan yang ringan, amalan yang agung. Namun Allah cintai. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, وَلَا تَحْكِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا. Jangan pernah menyepelekan, memandang sebelah mata sebuah amalan. Karena boleh jadi amalan yang kau pandang sebelah mata ini, yang kau anggap ringan, inilah yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk di antara ahlus salam. Kemudian berikutnya jamaah rahmatullah. Perkara yang kedua, yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga, setelah Nabi SAW menyebutkan salam, jadi salam. Kemudian yang kedua adalah watu'imut tu'am, memberikan makan. Suatu kisah, ada seorang wanita datang kepada ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, membawa dua anak wanitanya dalam keadaan kelaparan. Masya Allah ikhwan, kalau kita membaca sejarah para sahabat, tidaklah kita mendapatkan keadaan mereka, melainkan kita mendapatkan keadaan mereka selalu kelaparan. Bahkan hebatnya mereka ikhwan, pada saat mereka kelaparan, apakah mereka bakhil untuk bersedekah? Tidak. Allah menyebutkan kisah-kisah mereka. Di antara mereka ada yang kelaparan keluarganya, ada yang tidak memiliki apa-apa. Bersamaan dengan itu, dahsyatnya sedekah-sedekah mereka. Ketika mereka mendapatkan harta, mereka tidak menyimpannya. Justru mereka infakkan di jalan Allah atau memperbanyak bersedekah. Di antaranya kisah yang mungkin kita dapatkan adalah ketika satu keluarga ini tidak makan dan mematikan lampunya. Dan sementara menghidangkan makanan kepada tamunya, tamu dari Nabi SAW, mereka pura-pura membunyikan piring, padahal mereka tidak makan. Membiarkan tamunya makan dengan kenyang. Allahu Akbar. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka adalah para sahabat, adalah kuat sedekahnya. Kuat memberi makan, kuat memberi minum, kuat berinfak di jalan Allah walaupun mereka butuh. Apa maksudnya? Walaupun mereka tidak punya, tapi mereka ini dermawannya sangat luar biasa. Walaupun tidak sekaya dengan kita, tapi dermawannya mereka sangat luar biasa. Kita kadang Masya Allah masih berpikir dalam kebaikan. Ya itulah kita. Oleh karenanya zaman rahmatullah, kisah tadi, anak wanita ini, ibu ini kemudian mendatangi Aisyah radhiyallahu anha, maka Aisyah kemudian mencari makanan yang bisa diberikan kepada wanita ini dan kedua anaknya. Dan ketika Aisyah mencari makanan, tidak ada makanan yang lainnya kecuali 3 kurma saja. Masya Allah. Jadi Nabi SAW sering dikatakan, Nabi SAW itu, beliau makanannya cuma aswadan. Aswadan maksudnya adalah air dengan kurma saja. Kalau kita Masya Allah Pak, 1 piring, nambah lagi. Bahkan lauknya bukan cuma ayam, ada tempe, tahu, tapi masih mengeluh. Masih kutu-kutu beribadah. Itulah kita Pak. Banyak kekurangan kita. Baik.
Maka kemudian Aisyah memberikan makanan kepada wanita ini, dan wanita ini kemudian membagi makanan kepada anaknya yang dua, masing-masing satu. Masya Allah Pak. Ibu ini kemudian belum memakan sampai melihat anaknya memakan makanan kurma itu. Kemudian ketika si bungsu ini melihat kurma yang ada di tangan ibunya, menunjukkan bahwasanya si bungsu masih ingin makan, maka dengan rahimnya seorang ibu, kurma yang dia pegang, dia berikan kepada anaknya. Inilah kedua orang tua kita. Masya Allah Pak. Makanya Allah mengajarkan kita adab yang sangat luar biasa. Jangan pernah kurang ajar kepada kedua orang tua. Karena orang tua itu cintanya tak bertepih. Pikirannya orang tua selalu bagaimana melihat anaknya bangga. Tapi sangat sedikit anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tua. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian seorang ibu ini memberikan kurma yang dia miliki, padahal dia kelaparan, Pak. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dengan kelaparan yang dia tahan, dia kasihkan anaknya itu kurma. Kemudian si kecil ini memakan kurma itu sampai habis, sehingga ibu ini belum makan apa-apa sampai beberapa hari yang lalu. Kemudian kisah ini disampaikan kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, ma'ajabaki ya Aisyah, apa yang membuat engkau heran wahai Aisyah? Karena sesungguhnya Allah telah mengganjar surga bagi wanita ini. Maksudnya apa ikhwan? Sebitir kurma, Nabi SAW memberikan rekomendasi wanita ini masuk surga. Apatah lagi orang yang bersedekah dengan nasi dos di bulan Ramadan. Bersedekah dengan air. Sebaik-baik sedekah adalah air. Jazakallah khairan. Antum yang kasih anak ini sebentar minum. Tuh rebe manja. Jangan pernah menyepelekan amalan yang kecil. Betapa banyak amalan kecil ikhlas. Antum diampuni dosa-dosanya, diselamatkan dari neraka, dan antum dimasukkan ke dalam surga. Lihat wanita pezina. Wanita bezina yang kita dapatkan sampai kabarnya, keadaannya yang ribuan tahun sudah meninggal, tapi kisahnya masih dikisahkan melalui lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah rahmatullah, di antara sifatnya orang baik, kata Allah Jalla Jalaluhu, di antara sifatnya orang abrar, dan itu sifatnya Nabi, sifatnya para sahabat, sifatnya tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para immatul arba. Bahkan zaman rahmatullah didapatkan kisah-kisah orang soleh sebelum kita, itu kalau mau makan, keluar dulu, lihat siapa yang bisa dipanggil ikut makan bersamanya. Kata pun akan rekan riam baja ini cakuan. Dipesan sama istri, jangan kasih sebentar, orang lainnya sempangkan untuk saya. Padahal zaman rahmatullah, makanan yang kita suka, kemudian kita berbagi, boleh jadi itulah yang masukkan kita ke dalam surga. Dan memberi makan, ikhwan, sifatnya orang-orang ahlul jannah. Itu ahlul ta'am min sifatil abrar. Allahu Akbar. Apakah antum tidak mau masuk dalam kategori ini? Suka bersedekah. Uang jutaan rupiah ngapain disimpan, Pak? Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu, pernah mati anak Adam, semua amalannya terputus. Laki mati pernah kena mati. Mau ngapain Pak ngumpulin harta sebanyak-banyaknya? Jangan sampai harta itu membuat kita menyesal. Beberapa ketika misalnya masa iddahnya istri kita lewat, pasti kawin lagi. Apalagi kalau ada yang naksir ki, gambar gitu mustaz poin nggak selesai urusan. Coba lihat ikhwan. Jadi jangan antum konyol dalam berpikir, kolot dalam berpikir. Pikirannya hanya sebatas dunia, tapi tidak sebatas menjunjung negeri akhirat. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya orang-orang baik suka berbuat kebaikan, suka menebarkan kebaikan, suka memberi makan, suka memberi minum. Intinya dia orang baik, kata Allah. Yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Dalam surga dia akan mendapatkan minuman yang terbuat dari kafur, bukan kafur barus ya. Jangan salah sangka, Ustaz kafur apa ini Ustaz? Isengi. Itu umpan isengi. Bukan juga kafur papan tulis. Kafur kata Allah Jalla Jalaluhu. Kafurnya di dunia beda dengan kafurnya yang ada di surga. Sama dengan sungai yang mengalir dalam surga, sungai Tuak, tapi tidak sama dengan sungainya di Indonesia ini atau di Makassar.
Kemudian saya selesaikan saja. Kemudian kita selesaikan. Allah Jalla Jalla mengatakan, "Aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira." Mata air yang senantiasa memancarkan mata airnya yang kemudian diminum oleh hamba-hamba Allah. Yufajjirunaha tafjira. Yufuna bin nadri. Mereka adalah orang-orang yang beriman yang menepati nazar-nazar mereka ketika mereka bernazar. Walaupun nazar dalam asal hukum fiqhiyah ini tidak boleh, makruh hukumnya bernazar. Tapi kalau ente sudah bernazar, wajib untuk menunaikan nazar. Itulah orang-orang beriman. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatir. Dan mereka orang-orang yang beriman ini adalah orang-orang yang takut dengan negeri akhirat yang di mana musibahnya dan azabnya mustatir, menyeliputi semua berada dalam neraka. Naudzubillah. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Lihat kata Allah, mereka adalah orang-orang yang beriman yang gemar memberi makan ala hubbihi miskinan wa yatiman wa ansira, terhadap orang-orang miskin, begitu pula dengan orang-orang yatim. Masih banyak zaman rahmatullah saudara-saudara kita kelaparan. Masih banyak saudara-saudara kita anak-anak yatim, orang-orang miskin yang butuh uluran tangan kita. Keluarkan, berikan makan. Karena sifatnya orang-orang beriman dan orang-orang soleh, yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa ansira. Kemudian kata mereka, innama nutuhimukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ini ibadah yang sangat agung. Sesungguhnya kami memberi makan kalian hanyalah mengharap balasan di sisi Allah. Kami tidak butuh balasan dan tidak butuh ucapan terima kasih. Makanya kalau kita baca sejarah, orang-orang soleh itu kalau membagi sembako di malam hari ketika manusia tertidur. Sampai-sampai dahulu bertahun-tahun orang tidak tahu siapa yang kasih saya sembako di depan rumah saya. Disimpan sembakonya. Tidak ada yang mengetuk pintu. Assalamualaikum. Apalagi foto-foto, video-video seperti caleg nanti. Tidak ada ikhwan. Itulah orang-orang soleh sebelum kita. Mereka selalu nacakuangi sedekahnya. Mereka selalu menyembunyikan kebaikannya. Karena kenapa? La nuridu minkum jaza' wala syukura. Kami tidak perlu suaranya kalian. Kalau Allah takdirkan jadi caleg. Baik. Kemudian kata Allah Jalla Jalaluh, inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Karena sesungguhnya kami hanya takut dengan Rabb kami, dengan hari yang penuh dengan ketakutan dan penuh dengan wajah-wajah yang goncang. Faqahumullah syarra dzalikal yaum. Ini balasannya Allah. Faqahumullah syarra dzalikal yaum. Walaqahum nadratan wa surura wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Kemudian Allah tutup firman-Nya, ketika mereka memberi makan, tidak ada balasan yang mereka inginkan melainkan mereka takut kepada Rabb-Nya, maka kata Allah, kami pun menjaga dan melindungi mereka dengan hari yang sangat mengerikan tersebut. Kemudian kata Allah, nadratan wa surura. Mereka nanti wajahnya berseri-seri, tak kalah manusia wajahnya muram dan ketakutan. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan bagi mereka balasannya surga karena mereka bersabar dengan ketaatan kepada kami. Dan itulah yang kita inginkan, ikhwatul iman. Mudah-mudahan kita termasuk di antara dua hamba ini. Nanti sisanya kita akan bahas di waktu yang lainnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika waktu Isa habis. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Lagi berapa menit? Lagi 10 menit. Terserah antum saja. Baik, yang ketiga ikhwan. Yang ketiga, masuk ke dalam surga dengan selamat. Wasilul arham, sambungi silaturahmi itu. Ini perkara penting ikhwan. Sebagian saudara-saudara kita kalau sudah hijrah memboikot keluarganya. Tidak sedikit ikhwan. Orang takut dengan sunnah. Orang ngeri melihat orang-orang yang berjenggot. Karena kenapa? Dahulu hijrah, sebelum hijrah Masya Allah murah senyum, mudah memberi salam, enak orangnya, humble orangnya, duduk enak. Sekarang Masya Allah la kalam la salam. Islam seperti apa yang antum inginkan? Nabi SAW ketika beliau menginjakkan kaki di kota Madinah tidak memperlihatkan wajah bengis, tidak memperlihatkan perilaku yang kaku. Justru Nabi SAW menyampaikan kepada mereka bahwasanya sambung silaturahmimu.
Sebagian orang yang sudah hijrah, dia tinggalkan keluarganya. Dia boikot mamanya. Jangan ke orang-orang lain, Pak. Saya dahulu, saya terus terang saja. Anak waktu mengenal sunnah, saya pernah boikot bapak ibu saya, Pak. Memang punya sabuk putih talekan itu. Baru beberapa hadis yang dia tahu, Masya Allah. Ikhwatal iman, tidak semua ilmu yang kita dapatkan bisa diterapkan. Coba lihat, Abdullah bin Mas'ud ketika beliau digonceng oleh Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Apa kata Abdullah bin Mas'ud ketika beliau diajarkan Nabi SAW tentang ajaran yang sangat agung, tentang tauhid. Atadruna ma haqqullah 'ala ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah. Kemudian ketika Abdullah bin Mas'ud mendapatkan kabar gembira ini, kemudian mengatakan, "Afala ubashirun nas?" Bolehkah saya menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia, ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, "La tubashirhum fayattaqilu." Yang perlu kabarkan ini karena nanti mereka hanya sekedar dengan amalan ini mereka tidak mengamalkan syarat yang lainnya. Ada ilmu yang memang kadang kita tidak boleh sampaikan. Karena kenapa? Kata Abdullah bin Abbas, "Hafidtu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ain." Aku menghafal dari Nabi SAW 2 kantong besar. Amma ahaduhuma fabathatuhu. Adapun satu kantong ini aku telah sampaikan. Adapun satu kantong ini kalau saya sampaikan lepas leher saya. Maksudnya apa? Tidak semua ilmu yang antum dapatkan harus sampaikan. Termasuk saya bantah, minta maaf, saya bantah diantaranya ustaz-ustaz kita yang menyampaikan tentang jihad di Palestina, saya bantah. Walaupun antum tidak usah ikut ranah-ranah bantahan di antara para asatidah, itu ranahnya mereka. Walaupun terjadi khilaf di antara para ulama berkaitan dengan perjuangan kaum muslimin di Palestina, berkaitan dengan Katibah Hamas wa Katibah Qasim wa ila ghairiha. Ala kulli hal ikhwan, perselisihan tetap akan ada di antara para ulama. Yang jelasnya jamaah rahmatullah, di antara sebab masuk surga dalam keadaan selamat adalah menyambung silaturahim. Bahkan Nabi SAW mengancam orang yang memutuskan silaturahminya, la yadkhulul jannah qatir rahim. Tidak akan pernah mencium bau surga orang yang memutuskan hubungan silaturahminya. Hubungan silaturahmi ini adalah kekerabatan antara keluarganya bapak dengan keluarganya ibu. Di antara kita ini terkadang juga melihat kondisi, ada orang yang kalau dengan keluarganya bapaknya, dia menyambung silaturahminya. Karena mungkin kaya keluarga bapaknya, nia Fortuner na ustaz, nia auto na ustaz, punang ngumpuluki ngandrik-ngandrik jangan dengan daging, enak ustaz pokoknya di situ. Tapi kalau sama keluarganya ibunya tidak menyambung silaturahmi, apa? Hai miskin ustaz. Tidak ada apa-apanya ustaz, bukan pejabat. Ini yang berlaku ikhwan. Na'udzubillah, tidak boleh. Bahkan Allah menjadikan memutuskan silaturahmi ini di antara dosa besar, tidak main memang. Di antara dosa besar. Allah tabaraka wa taala menyebutkan di antara sifat orang kufur, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa taqatta'u arhamakum." Allah mengatakan, apakah dengan perniagaan yang kami lapangkan kepada kalian, kemudian kalian berpaling dan melakukan kerusakan dan kalian memutuskan hubungan silaturahmi kalian. Kadang hubungan silaturahmi ini putus zaman rahmatullah kalau orang sudah merasa kaya, merasa memiliki jabatan. Kadang saudara keluarganya yang kecil-kecil sudah tidak dipandang lagi, sudah tidak diperhatikan lagi. Na'udzubillah. Padahal Nabi SAW memotivasi kita untuk menyambung silaturahmi. Di antaranya beliau mengatakan, siapa yang suka rezekinya dilapangkan. Man sarrahu ayyabsuta fi rizqi. Siapa yang suka rezekinya dilapangkan, diluaskan oleh Allah dari jalan-jalan yang dia tidak ketahui. Kemudian diberikan umur panjang. Sebagian para ulama mengatakan ini khilaf yang kuat di antara para ulama. Di antara mereka mengatakan betul-betul dipanjangkan umurnya. Sebagian para ulama mengatakan tidak mungkin dipanjangkan umurnya karena umur itu berkaitan dengan takdir yang sudah mutlak, tidak mungkin akan dirubah oleh manusia sejengkal maupun sehasta dan semenit dan seterusnya. Kemudian yang kedua, makna inilah yang mungkin tepat Allah a'lam bishawab. Kalau ada makna yang lainnya adalah diberikan keberkahan dalam hidupnya. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, diberikan keberkahan dalam hidupnya, maka hendaknya mereka menyambung silaturahminya. Terakhir ikhwan, menyambung silaturahmi ini sampai dijelaskan oleh Nabi SAW, bukan menyambung silaturahmi
dengan mengunjungi keluarga yang mengunjungi kita juga. Memberikan makan dengan keluarga yang memberikan makan kepada kita. Tidak. Kata Nabi SAW, yang dimaksud dengan menyambung silaturahmi adalah siapa yang memutuskan silaturahminya di antara kalian, keluarga kalian, kalianlah yang menyambungnya. Kalian yang ketika dicuekin, kalian yang menyambungnya. Ketika kalian diboikot, kalian yang menyambutnya. Tapi memang susah. Dari Ustaz, bagaimana mau menyambung silaturahmi? Nah, cuekin kalau datang di rumahnya, bismillah. Bismillah ikhwan. Dan ini memang amalannya berat. Tapi siapa yang melakukannya, maka dia akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Kemudian yang terakhir adalah wasallu bil lail wan nasu niyam. Salat malamlah kalian ketika manusia tertidur. Ini amalan di antara amalan yang agung. Karena qiyamul lail adalah dabbus salihin. Bahwasanya qiyamul lail ini di antaranya amalan-amalannya orang-orang soleh sebelum kita. Bahkan Aisyah mengatakan Nabi SAW itu kalau tidak pernah meninggalkan solat lail. Kalau beliau capek, maka beliau solat qiyamul lail dalam keadaan duduk. Kalau badannya fit, maka beliau solat dalam keadaan berdiri. Bahkan beliau SAW memotivasi kita semuanya, solat malamlah kalian walaupun 1 rakaat. Karena itu adalah kemuliaan, cahaya, keberkahan, kenikmatan yang Allah berikan, kesehatan yang Allah berikan bagi orang-orang beriman berada di qiyamul lailnya. Kenapa ayat Al-Muzammil dan Muddathir ini turun? Bahkan para ulama mengatakan dahulu qiyamul lail itu diwajibkan selama setahun oleh Allah kepada nabinya karena beratnya ujian yang beliau dapatkan, dan di antara penyejuk jiwa, ketenangan jiwa ketika banyaknya ujian adalah qiyamul lail. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.